Terlalu fokus di kurikulum. Menurut saya kurikulum itu semuanya cuma bawa kurikulumnya ini tidak dibayar dengan cukup gitu. Dibebankan dengan administrasi yang terlalu banyak apa segala macam. Jadi mereka masuk ke kelas itu sudah capeknya minta ampun. Gajinya kecil lagi. Mau ngajar anak orang mikir anaknya makan apa. Itu susah sekali. Jadi harus lagi-lagi anggaran untuk kesejahteraan guru dipotong. Gaji bulan ini pun juga belum jelas. Tetapi mereka tetap saja membangun gedung megah di tengah kota. Apa mereka tidak kasihan dengan kami? Kita kan udah ngajar di tahun-tahun ya, tapi gaji kita tetap gak sebanding sama pengorbanan kita. Mereka bilang pendidikan prioritas, tapi mereka gak bisa ngasih yang layak buat kita gitu. Bener sih Bu, Kan? bisa aja mereka ngabisin anggaran buat kepentingan mereka yang gak ada gunanya. Gak pernah mereka ngasih perhatian ke kita. Sebenarnya mereka tuh menganggap kita bagian dari pendidikan ini gak sih? Kenapa mereka cuma ngasih janji palsu aja? Ya sih. Pak Rudi, Bu Mila, kita harus ngomong sama pemerintah. Kalau kita berjuang itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, yang mereka merasa terabaikan atau terlupakan. Ini bukan tentang kita aja, tetapi untuk masa depan bangsa. Kita harus mensejahterakan pendidikan Indonesia ini. Saya setuju. Pendidikan adalah hak dasar. Jangan biarin anak-anak bangsa kita ini hidup tanpa dasar yang kuat. Kita harus terus maju dan bicara lantang. Maaf ya, saya terlambat. Bu Sari, di sini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menyerukan suara yang selama ini terabaikan. Kami, para guru yang setiap hari memberi ilmu kepada anak-anak bangsa. Hidup kami berkemiskinan, kami mengabdi bukan untuk uang, tapi kalian membayar dengan apa? Dengan janji kosong yang tidak cukup untuk bertahan hidup. Kami bukan boneka, kami bukan alat untuk memenuhi statistik. Kami adalah pahlawan yang terlupakan. Kami pantas mendapatkan gaji yang layak. Kami pantas dihargai. Kami menuntut agar pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, memperbaiki kesejahteraan guru, dan memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan. Kami menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama para guru yang telah mengabadikan hidupnya untuk masa depan bangsa. Bapak Ibu, kami memahami keluhan Anda, tapi anggaran pendidikan memang sangat terbatas. Kami sudah melakukan yang terbaik dengan dana yang ada. Kami terus berusaha. Berusaha? Berusaha apa, Bu Sari? Berusaha buat terus mengabaikan kami. Berusaha buat menciptakan citra pendidikan yang indah. Tapi nggak pernah peduli sama kenyataan di lapangan. Apakah kalian pikir
tapi untuk memberikan pendidikan yang layak. Tapi sebaliknya, di kursi-kursi pemerintahan, kalian hidup bergelimang harta. Apa kalian kira ini adil? Apa kalian kira ini keadilan sosial yang sebenarnya? Bu, pendidikan adalah hak dasar. Kami berhak mendapatkan gaji yang layak. Kami bukan hanya angka dalam laporan anggaran. Kami adalah manusia yang berjuang demi masa depan bangsa ini. Apakah suara kami didengar? Tidak. Pemerintah hanya melihat kami sebagai biaya yang harus ditekan, bukan sebagai pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pak Guru, kami akan meninjau masalah ini lagi. Tapi untuk sekarang, kami harap Anda semua bisa lebih bersabar. Sabar? Berapa lama lagi kita harus sabar? Kita udah sabar bertahun-tahun nahan lapar dan nunggu janji yang gak kunjung ditepati. Kami udah cukup sabar, tapi kalian gak pernah peduli dengan kesejahteraan kami. Pak Guru, kami menghargai upaya para guru dalam menyuarakan hak dan kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik dengan anggaran yang ada. Kami akan melakukan evaluasi lanjut dan memastikan kesejahteraan guru. Evaluasi itu yang selalu kalian katakan. Gak ada yang berubah. Kami sudah cukup mendengar evaluasi yang gak pernah membawa hasil. Jangan cuma janji, jangan cuma kata-kata. Kami butuh tindakan nyata. Jangan biarkan anak-anak bangsa tumbuh dengan pendidikan yang terabaikan karena pemerintah cuma peduli sama pembangunan fisik semata aja, Bu. Kita udah nyoba, tapi tetap saja suara kita nggak didengar. Kita di sini bukan hanya bekerja untuk uang, kita berkorban demi generasi penerus bangsa. Tapi kayaknya pengorbanan kita nggak dihargai. Kita udah berusaha Pak Rudi, tapi inilah kenyataannya. Kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak bangsa. Kalau kita nggak berjuang, siapa lagi yang akan peduli dengan mereka? Yang penting kita nggak berhenti mengajar. Kita harus terus ngasih yang terbaik buat murid-murid kita. Mereka itu harapan kita. Kalau kita nyerah, siapa yang bakal terusin cita-cita kita? Betul Bu Rani, kita harus tetap bertahan dan kita juga harus berjuang untuk hak kita. Jangan sampai perjuangan kita ini sia-sia. Aku setuju, mungkin pemerintah nggak akan menjari kita, tapi kita harus mastiin suara kita didengar oleh orang-orang yang peduli. Kita nggak bisa diam begitu saja. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan bangsa kita. Seperti para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita juga harus ingat bahwa masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Pak Rudi, saya sering banget lihat di TV, kenapa guru-guru di Indonesia pada ngeluh terus ya? Apa karena gaji mereka kurang? Itu memang benar, banyak guru yang merasa tidak dihargai, tapi kita nggak bisa menyerah. Meskipun kadang itu terasa sulit, tugas kita adalah tetap memberikan yang terbaik untuk kalian. Kita berjuang bersama-sama anak-anak. Pak, kok dari raut wajah Pak Rudi kelihatan capek banget? Kadang perjuangan kita nggak selalu dihargai, tapi itu nggak mengurangi rasa cinta kita sama pekerjaan ini. Kalian itu alasan kenapa kami terus berjuang. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kak Rudi benar sih, kita harus mengajar karena kita cinta pada pendidikan. Tapi kalau kita nggak berjuang untuk kesejahteraan kita, siapa yang akan berdiri?
caranya di media sosial. Kita buat video dan nyebarin ke semua orang. Kita minta dukungan sama siapa aja yang peduli sama pendidikan di Indonesia. Kita harus nyadarin mereka, jangan sampai perjuangan kita terhenti cuma karena nggak punya kekuatan politik yang besar. Kita punya masyarakat, kita punya suara. Itu yang perlu kita manfaatin. Jangan cuma berharap sama pemerintah. Kita bisa berjuang sendiri, pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus yakin kalau ini adalah perjuangan yang benar. Kita harus dapetin keadilan buat guru dan buat pendidikan yang layak. Kita harus terus maju. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan bangsa.